السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, tidak terasa umur kita tambah hari tambah habis. Kita sudah sampai ke bulan Rajab lagi, yang mana Rajab sekarang ini bukanlah Rajab tahun kemarin. Sekali Rajab tidak bisa terulang lagi sepanjang hidup kita. Sekali mati tidak ada mati diulang lagi yang kedua. Teman-teman santri, teman-teman dari berbagai daerah mau latihan berjuang, itu pun juga enggak terulang yang kedua kali. Kalau kamu sudah sampai waktu pagi, jangan kamu anggap diri kamu sore hari masih hidup. Kalau kamu di sore hari, jangan kamu anggap nanti subuh masih hidup. Itulah di antara nasihat-nasihatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dulu di sana, di zamannya Sultan Iskandar Dzulqarnain, yang beliau dianugerahi oleh Allah bisa menguasai seluruh dunia waktu itu, jadi asbab hidayah seluruh dunia. Maka sebagian orang tanya pada beliau, resepnya apa?
Umur Tuhan masih belia, 30-an tahun bisa menguasai seluruh dunia. Maka beliau mengatakan resepnya, saya tidak pernah menunda pekerjaan. Maka begitulah para hadirin, teman-teman semua. Kita berharap hidup kita yang sebentar ini kita usaha tidak menunda kebaikan-kebaikan yang telah kita tahu. Kita kerjakan, kita jaga, kita sempurnakan, kita tingkatkan, kita perjuangkan. Karena hidup itu hanya sekali dan tidak akan terulang lagi. Insyaallah. Bulan Rajab salah satu bulan yang mulia. Siapa yang amal, maka Allah akan beri kelipatan dalam bulan-bulan ini dengan kelipatan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang umumnya bulan. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Sebab bulan itu siapa yang amal, maka amalannya melebihi di waktu yang di bulan yang lain. Begitu juga orang yang maksiat di bulan itu juga dosanya melebihi di bulan-bulan yang lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, gandeng. Kemudian Rajab menyendiri dari 3 bulan yang digelari oleh para ulama Rajab al-Asab, Rajab yang dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan anugerah dari Allah. Maka kita berharap bulan ini termasuk bulan yang kita lebih serius lagi dalam usaha takwa kepada Allah. Dan mengajak umat untuk takwa kepada Allah. Memperjuangkan agama di mana kita berada. Sebagian bergerak sampai pojok-pojok dunia. Sebagian di rumahnya, di makominya. Dengan lebih serius lagi melebihi bulan-bulan yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ini mengingatkan kita berbagai macam kejadian besar dalam sejarah Islam. Di antaranya yang terbesar, selepas Nabi kita berjuang di Mekah 13 tahun. Kemudian beliau hijrah di Madinah 10 tahun kurang lebih. Maka di akhir tahun yang beliau wafat di tahun itu, beliau dengan sekian banyak sahabatnya berangkat untuk menghadiri perjuangan di Maidan Tabuk. Ini adalah termasuk warisan Nabi yang terakhir yang diwariskan kepada umat. Warisannya Nabi ingin meninggalkan umat yang semuanya tidak terkecuali menjadi pejuang-pejuang agama. Inilah warisan dari Nabi. Ala adullukum ala sanami hadzal amr. Sanamu hadzal amri jihadu fi sabilillah. Maukah kalian tak tunjukkan atas puncaknya amalan Islam ini? Sanam ini aslinya adalah artinya punuknya unta. Nah, punuknya unta itu adalah bagian yang tertinggi di badannya unta.
bagian yang tertinggi dari amalan Islam adalah berjuang. Coba kita lihat kebaikan-kebaikan di pesantren kita, di majelis ini, di kampung kita, di pojok-pojok dunia. Selepas kita lihat ternyata di sana ada pejuang-pejuang yang dipilih oleh Allah untuk punya pikir menghidupkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nusantara bisa kenal kebaikan, kenal iman, kenal amal. Ini tidaklah lepas dari pikir perjuangannya dai-dai. Yang sebelumnya, yang paling masyhur diantaranya adalah Wali Songo, Sunan Ampel, dan teman-teman. Maka orang hidupnya kalau tidak ada perjuangannya, dikhawatirkan sedikit pahalanya. Orang itu hidup itu kalau nggak berjuang, cerita kehidupannya ini ditulis satu baris saja kadang-kadang kepanjang. Pak Simin lahir gede kemudian mampus. Sudah selesai. Nggak ada cerita menghidupkan masalah, nggak ada cerita menghidupkan PPA, PPP, nggak ada cerita menghidupkan pondok tahfidz. Ceritanya lahir gede, alangkah kurangnya bekal dia nanti kalau berangkat ke akhirat. Jadi kalau orang itu jadi pejuang agama, ceritanya ditulis sampai sekarang pun belum selesai. Coba Wali Songo itu ceritanya nggak selesai diceritakan sama sekali. Di atasnya lagi Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Mu'ainuddin Tusi, Abdul Qadir Jailani, ceritanya sampai sekarang jadi hiasannya majlis-majlisnya orang Islam. Di atasnya lagi Al-A'immah Mazhab Arba'ah, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Masya Allah, ceritanya nggak habis-habis sampai nanti mungkin menjelang hari kiamat. Ceritanya para pejuang. Inilah yang telah diwariskan Nabi kepada kita, bagaimana semua umatnya merasa tanggung jawab untuk ikut-ikut merawat agama. Insyaallah. Yang untung siapa kalau kita merawat agama? Yang untung kita sendiri. Agama nggak perlu kepada kita, kitalah yang perlu kepada agama, biar terjamin sebagaimana Allah telah menjamin Islam. Para sahabat melantunkan untaian pantun-pantun syair di depan Nabi. Di antara isinya ungkapan bahwa mereka semua punya perasaan yang sama. Kami bukan sekedar pengen ikut Nabi di dalam imannya, tapi kita juga pengen bareng-bareng beliau dalam memperjuangkan perjuangan beliau. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Ini Tabuk ini para hadirin, kejadiannya itu di bulan Rajab. Tabuk yang begitu hebat itu kejadiannya di bulan Rajab. Warisan Nabi untuk umat adalah perjuangan. Maka sesuailah teman-teman Sunan Giri. Ini santri paling kuat di Al-Fatah ya Sunan Giri. Ubannya sudah banyak. Kalau sudah ubanan mestinya sudah paling pikir akhirat. Kalau pengen cari menantu yang paling banyak uban ke Sunan Giri. Maka ada seorang istri lihat suaminya mulai berubah.
Maka istri tadi balang bidang bilang pada suaminya, "Mas, sudah mulai beruban, rambutnya disemir dong, malu punya suami beruban." Maka dijawab oleh suaminya dengan jawaban yang pintar, "Kamu tuh gimana sih? Saya nunggu uban datang tuh sudah sekian lama, sekarang datang kok mau diusir, itu gimana? Nunggu uban kalau belum umur 40 tahun ke atas biasanya belum datang, ini sudah datang kok malah suruh ngusir." Uban ini kalau ditambahkan Allah uban di kepala-kepalanya orang yang beriman, ini akan jadi cahaya-cahaya yang menerangi dia nanti hari kiamat. Tambah tua, tambah lebih serius. Mestinya yang berangkat itu kalau teman-teman Sunan Giri mestinya harus lebih serius melebihi seluruh halaqah yang lain. Dan yang paling banyak orang luar negerinya Sunan Giri mungkin 70%. Ini orang-orang luar negara, bukan luar daerah. Masa sudah jauh-jauh mestinya lebih serius lagi dalam memperjuangkan. Insyaallah semuanya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman semua. Banyak kejadian besar di bulan Rajab ini. Di antara kejadian adalah kejadian terbukanya Baitul Muqaddas Palestina selepas direbut oleh orang-orang ahli batil 90 tahun atau bahkan lebih. Allah bukakan Palestina lagi untuk rombongannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kejadiannya di bulan Rajab. Inilah yang semestinya dipikirkan oleh setiap orang yang beriman yang ingin pahalanya banyak. Tinggalan itu ya, buka masjid. Tinggalan itu loh jadi asbab hidayah. Tinggalan itu loh meninggalkan masyarakat yang amal agama. Selepas Salahuddin membuka Palestina, hidup lagi suasana amal yang kuat, persatuan umat Islam yang kuat. Datanglah kepada beliau tamu yang akan datang kepada semuanya, yaitu kematian. Kita ini akan didatangi tamu kematian. Malaikat jurupati ngelirik nyawa nino. Kata sebagian ulama, malaikat maut itu setiap hari ngintip kita minimal 5 kali. Yang diintip nggak terasa itu malah ngontak ngantuk, ini kebangetan ini. Ngintip 5 kali, dilewati. Bahkan satu masa ditamu cabut nyawanya. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'diha mahmulun. Kalau engkau melihat jenazah yang dipanggul, maka yakinilah bahwa kamu selepas dia itu juga akan dipanggul ke kuburmu. Maka jangan ngontak ngantuk aja. Dan ngantuk itu sebetulnya nasihat untuk kita kalau kita ini mau mati. Kalau orang sudah sampai ke akhirat nggak ada ngantuk, hidup yang sebenarnya. Kalau hidup masih disertai ngantuk, pasti akan mati. Maka ketika kita ngantuk, astagfirullah, mati. Begitu tekluk langsung mati. Kita ini perlu banyak wiridan, namanya wiridan mati. Sehari berapa kali? Minimal 20 kali. Siapa yang sehari ingat mati 20 kali, kapan-kapan wafat, dia akan dikumpulkan dengan para syuhada. Jadi wiridan mati itu bukan sekedar 1-2 kali sehari. Diperintahkan oleh Nabi sebanyak-banyaknya.
aksiru dzikra hadimin. Perbanyaklah mengingati perkara yang menghancurkan seluruh kenikmatan alias kematian. Pengantin baru perasaannya dunia milik berdua. Begitu ingat mati langsung ternyata nanti berpisah juga. Di depan kita ada hidangan sate, gulai, kerengsengan, nasi kebuli, ongseng, masya Allah. Nasi uduk lengkap, chapati, roti Maryam. Begitu ingat mati, makan banyak-banyak jadi perang lezat. Mati akhirnya. Santri mau bolos, mati akhirnya nggak jadi. Teman-teman yang kurut fisabilillah waktu istimewa amal, kok nggak mau hati itu kalau nggak ada tiba-tiba mati gitu gimana? Nah, akhirnya jadi pintar. Orang itu kalau banyak ingat mati jadi pintar, kalau banyak lupa mati jadi nggak pintar. La ilaha illallah. Maka akhirnya beliau wafat. Selepas wafat Abdul Hasan Ali An-Nadwi, temannya Syekh, dan dia ngaku sebagai muridnya Syekh. Dalam buku beliau cerita, hartanya Salahuddin itu dihitung hanya 47 dirham dan 1 dinar emas. Sangat-sangat sedikit untuk ngubur beliau saja nggak cukup. Tapi warisannya menyatukan seluruh dunia Islam. Inilah warisan yang sebenarnya para hadirin. Kaya miskin kuburannya mirip-mirip aja ukurannya. Tetapi kalau tinggalan amalannya beda-beda. Inilah tinggalan yang sebenarnya. Tinggalannya adalah jariah kebaikan. Akhirnya para qadhi musyawarah, ini pimpinan tertinggi kita nggak punya harta untuk beli kafannya aja nggak cukup, untuk ngopahi yang nyangkul kuburnya aja nggak cukup. Gimana? Musyawarah. Ini dicarikan harta yang halal, ikut musyawarah itu baru cukup untuk menguburkan itu. Ini kejadiannya pembukaan Palestina ini adalah di Rajab di zamannya Salahuddin. Kita ingin di Rajab ini terbuka daerah-daerah, orang berbondong-bondong ke masjid dapat hidayah, berbondong-bondong semangat untuk cari bekal akhirat. Insyaallah semuanya niat. Jangan sampai kita ini hidup tambah tua, tambah lalai. Waktunya nggak jelas dipakai oleh apa, untuk apa. Kamarnya bersinar sepanjang malam, bukan karena amal ibadah, tapi karena sibuk main HP. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma." Akan muncul seorang alim dari suku Quraisy yang nanti akan memenuhi dunia ini dengan ilmu. Maka kata para ulama, tidak ada yang layak untuk mendapatkan predikat ini, prestasi ini selain Muhammad ibn Idris alias Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhirnya dengan sebab beliau berapa banyak orang dapat hidayah. Dengan sebab beliau orang jadi punya jalan yang terang benerang bagaimana sih mengamalkan Islam yang sesuai dengan yang diridhai Allah, yang diarahkan Nabi. Di antaranya adalah dengan ikut imam besar
Muhammad ibn Idris alias Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau ini umur 6 tahun itu sudah hafal Quran. Yang mana beliau ini masih kecil, sering dipanggil di majlis-majlisnya ulama-ulama besar di Mekah sana, karena saking merdunya suara beliau. Sini anak muda, bacakan Quran untuk kami. Maka beliau bacakan Quran di majlis-majlis ulama tersebut. Maka ahlul majlis pada nangis, bahkan sebagian pingsan. Ini Imam Syafi'i kecil sudah begitu. Beliau begitu semangat di dalam mencari, mempraktekkan agama, tidaklah lepas dari dukungan ibu beliau yang mendukung beliau untuk belajar. Dilahirkan yatim. Sampai akhirnya tiba masanya beliau izin pada ibunya untuk belajar kepada orang yang teralim di zamannya, atau orang yang sangat alim di zamannya, yang digelari oleh para ulama dengan gelar Ustadzul A'immah, ustadznya para imam. Bukan sekedar imam, tapi murid-muridnya jadi imam. Ustadzul A'immah. Kalau istilahnya orang Jawa Timur, ini bukan pendekar, gurunya para pendekar. Murid-muridnya itu loh pendekar, dia sendiri sudah jadi betul. Nah, sudah jadi orang yang begitu tinggi di dalam kependekaran. Yang mana Imam Malik ini juga telah masuk dalam sabdanya Nabi, tidak lama lagi selepas aku wafat, orang-orang Islam akan bergerak belajar mencari ilmu agama. Maka waktu itu mereka tidak menemukan seorang yang lebih alim melebihi seorang yang alim yang ada di Madinah. Yusiku ayyadriban nasu abaqal ibil yatlubuna al-ilma fama yajiduna a'lama min 'alimil Madinah. Tidak lama lagi orang-orang Islam akan buat perjalanan jauh, menyiapkan unta-unta mereka untuk cari ilmu agama. Maka mereka tidak menemukan orang yang lebih alim melebihi orang alim yang ada di Madinah. Maka Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Kondisi beliau begitu miskin, anak yatim, buku aja tidak punya. Dia sering pergi ke kantor-kantor mencari kertas-kertas yang sudah dibuang. Maka kertas yang belum ada tulisannya beliau jadikan sebagai buku beliau. Jadi kertasnya kan nggak ditulis semuanya. Miskinnya Imam Syafi'i. Maka teman-teman yang miskin nggak ada alasan untuk nggak belajar. Belajar itu bukan dengan harta, belajar itu dengan otak dan dengan waktu. Ulama-ulama besar itu banyak yang latar belakangnya orang-orang miskin. Malah yang kaya itu nggak mau belajar, sibuk belanja di mall, sibuk kuliner, kebagian atau kebanyakan. Akhirnya tambah lama mondok, bukan tambah alim, tambah banyak tahu warung Temboro paling enak di mana. Kalau Temboro sudah selesai, Jungke di mana? Kalau Jungke sudah selesai, Madiun dan sekitarnya di mana? Akhirnya hafalannya isinya toko A, toko B sampai Z tambah lagi kalau ada apa. La ilaha illallah. Sering orang itu dijadikan Allah miskin, malah sebab kemiskinan itu yang nggak bisa ngeluyur, nggak bisa macam-macam, malah jadi soleh. Miskin yang perlu disyukuri. Coba kalau teman-teman yang hadir itu naikannya jet pribadi, naikannya Lamborghini, naikannya Ferrari, naikannya Porsche, yang nggak jadi ngaji. Sibuk di showroom mobil,
La ilaha illallah. Maka Imam Syafi'i dengar bahwa Imam Malik ini punya kitab. Yang kitab ini adalah kitab tersoheh selepas Al-Quran. Sebelum munculnya kitab Bukhari. Imam Syafi'i memuji kitabnya Imam Malik ini, kitab Al-Muwatta. Tidak ada di kolong langit ini kitab yang lebih sahih, melebihi selepas Quran, melebihi kitab Muwatta'nya Imam Malik. Maka beliau berangkat ke sana untuk belajar Muwatta, kitab andalan Imam Malik. Kenapa kitab Muwatta dinamakan Muwatta? Dalam versinya Imam Suyuti kalau nggak salah, karena kitab ini telah disodorkan, disowankan oleh Imam Malik kepada sekian banyak ulama di negeri Hijaz. Wa qauhu alaih, mereka semuanya menyetujui Imam Malik atas kitab Muwatta. Kitab yang sudah disetujui, didukung oleh sekian banyak ulama di negeri Hijaz. Al-Muwatta, kitab yang telah disetujui. La ilaha illallah. Ini bayarnya memang campur ngaji yang hadir para santri dan teman-temannya para santri. La ilaha illallah. Maka Imam Syafi'i pinjam di perjalanan itu kitab Muwatta. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, dia nggak bisa beli kitab Muwatta. Maka beliau sebelum sampai ke Madinah, kitab Muwatta yang begitu tebal telah beliau hafal di luar kepala. Di sebelum mondok itu sudah hafal kitabnya. Bukan di pondok kitabnya nggak hafal, malah warung-warung hafal. Ini Imam Syafi'i ini sebelum ngaji kitabnya sudah hafal. Maka beliau sampai ke majelisnya Imam Malik. Teman-temannya semua buat kitab, dia nggak buat. Dan majelisnya Imam Malik terkenal majelis yang begitu ketat. Orang kok nggak ada pada Imam Malik nggak boleh hadir di situ. Walaupun raja harus duduk di bawah, ini majelis agama melebihi segala majelis. Raja Harun Ar-Rasyid dan keluarganya pun minta fasilitas khusus, tidak, harus di bawah. Ini kok Harun Ar-Rasyid raja, bukan Ar-Rasyid. Syafar harus di bawah. Masya Allah. Ini keluarga-keluarga besarnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Maka melihat murid kok nggak bawa kitab, beliau langsung tegas. Kamu hadir di majelis saya nggak bawa kitab, apa maksudnya? Anak muda, saya nggak punya kitab.